Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Bismillah. Perkenalkan, saya Zulfa Gusri Novita sebagai moderator dalam pemaparan materi dari kelompok 2. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan pemakalah dari kelompok 2. Yang pertama ada dengan saya sendiri, Zulfa Gusri Novita. Yang kedua ada dengan Lili Suryani. Yang ketiga ada dengan Faisal Bahri. Yang keempat ada Dina Hanifah. Baiklah, pada kesempatan kali ini pemakalah dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai karakteristik prinsip-prinsip ajaran Islam, persamaan dan perbedaan dengan agama-agama lainnya. Pembahasan kita saat ini yaitu mengenai karakteristik, prinsip-prinsip ajaran Islam, persamaan dan perbedaan agama Islam dengan agama yang lainnya. Yang dimana subtema yang pertama mengenai karakteristik ajaran Islam yang akan dijelaskan oleh Faisal Bahri. Yang kedua ada prinsip ajaran Islam akan dijelaskan oleh Dina Hanifah. Yang ketiga ada persamaan agama Islam dengan agama yang lainnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang terakhir ada perbedaan agama Islam dengan agama yang lainnya akan dijelaskan oleh Lili Suryani. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Bahri ingin menjelaskan tentang karakteristik ajaran Islam. Sebelum kita mengenal lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu pengertian karakteristik dalam Islam. Kita memasuki pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian karakteristik dalam ajaran Islam. Menurut John M. Eccles dan Hasan Sadali dalam bukunya berjudul Kamus Inggris Indonesia, pengertian karakteristik itu berasal dari Inggris karakter yang berarti watak, karakter, dan sifat, kemudian menjadi kata karakteristik yang memiliki arti sebagai sifat khas yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pengertian dari karakteristik ajaran Islam adalah sifat, watak, dan keadaan yang melekat pada ajaran Islam tersebut yang sekaligus dapat dikenali dan dirasakan manfaat dan dampaknya oleh mereka yang mengamalkan ajaran Islam tersebut. Adapun karakteristik ajaran Islam memiliki macam-macam. Yang pertama, Rabbaniyah. Rabbaniyah tersendiri artinya bahwa Islam merupakan agama yang bersumber dari Allah, bukan dari manusia. Sedangkan Nabi Muhammad SAW tidak pernah membuat agama ini, tapi beliaulah yang menyampaikannya. Maknanya, jadi Islam bukan ajaran dari hewan, Islam bukan ajaran dari Hindu, Islam bukan ajaran dari makhluk hidup, bukan ajaran dari lingkungan, dan lain sebagainya. Yang kedua, Insaniyah. Insaniyah tersendiri merupakan Islam merupakan agama yang diturunkan untuk manusia. Karena itu Islam merupakan satu-satunya agama yang cocok dengan fitrah manusia. Pada dasarnya, tidak ada satupun ajaran Islam yang bertentangan dengan jiwa manusia. Misalnya, merupakan satu kecenderungan jiwa manusia untuk dilampiaskan, karena Islam tidak melarang manusia untuk melampiaskan keinginan seksualnya selama tidak bertentangan dengan ajaran tersebut. Jadi, insaniyah ini berkaitan dengan manusia. Kemudian, Sumriyah. Sumriyah ini dilihat dari segi kedudukannya atau perbandingannya dengan agama-agama samawi lainnya, yakni bahwa ajaran Islam adalah agama yang terakhir, yang melengkapi dan menyempurnakan agama-agama samawi yang sebelumnya itu. Yang keempat ada Al-Waqi'iyah. Karakteristik ini menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang dapat diamalkan oleh manusia, atau dengan kata lain dapat direalisir dalam kehidupan sehari-hari.
Islam dapat diamalkan oleh manusia meskipun mereka berbeda latar belakangnya. Kemudian yang kelima, al-wasatiyah. Di dunia ini ada agama yang hanya menekankan pada persoalan-persoalan tertentu. Ada yang lebih mengutamakan masalah materi ketimbang rohani atau sebaliknya. Ada pula yang lebih menekankan aspek logika daripada perasaan, dan begitulah seterusnya. Kemudian ada nomor 6, al-wudu. Karakteristik penting lainnya dari ajaran Islam adalah konsepnya yang jelas al-wudu. Penjelasan konsep Islam itu sendiri membuat umatnya tidak bingung dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Bahkan pertanyaan umat manusia tentang Islam dapat dijawab dengan jelas, apalagi kalau pertanyaan tersebut mengarah pada maksud merusak ajaran Islam itu tersendiri. Yang ketujuh, al-jamu baina ats-tsabat wa murna. Intinya, dengan hal-hal yang tidak bisa diganggu-gugat, dia mesti begitu. Misalnya ketika kita menjalankan sholat lima waktu, bila seorang muslim sakit, dia bisa sholat dengan duduk atau berbaring. Jika tidak bisa berbaring, bisa dengan menggunakan isyarat dan lain sebagainya. Kemudian karakteristik dalam berbagai bidang. Yang pertama ada dalam bidang agama. Yang kedua ada dalam bidang ibadah. Yang ketiga dalam bidang akidah. Yang keempat, karakteristik yang keempat dalam bidang ilmu dan teknologi. Yang kelima dalam bidang pendidikan. Yang keenam dalam bidang sosial. Yang ketujuh dalam bidang kehidupan ekonomi. Yang kedelapan dalam bidang kesehatan. Kesembilan dalam bidang politik. Kesepuluh bidang pekerjaan. Kesebelas dan terakhir karakteristik yang 11 dalam berbagai bidang, yaitu Islam sebagai ilmu yang disiplin. Itulah penjelasan singkat tentang karakteristik dalam ajaran Islam. Terima kasih. Prinsip-prinsip ajaran Islam. Prinsip terdakwa sebagai dasar, asas, dan kebenaran yang manusia jadikan sebagai dasar untuk berpikir, bertindak, dan sebagainya. Sumber ajaran Islam adalah Al-Quran dan Hadis. Berikut adalah prinsip-prinsip ajaran Islam. Yang pertama, sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah di sini adalah kecenderungan atau merasa mengakui bahwa dirinya dan alam semesta ini tuh dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, keseimbangan. Keseimbangan di sini adalah keseimbangan antara dunia dan akhirat. Yang ketiga, sesuai dengan keadaan zaman dan tempat. Islam ini adalah zaman yang paling akhir. Walaupun sumber ajaran Islam itu adalah Al-Quran dan Hadis, namun dalam pemahaman dan pengimplementasiannya dalam bermasyarakat ini berbeda-beda sesuai dengan keadaan perkembangan masyarakat itu sendiri. Yang keempat, tidak menyusahkan manusia. Allah memerintahkan hambanya untuk melakukan kewajibannya tanpa menyusahkan manusia apabila manusia itu tuh tidak sanggup untuk melakukannya. Yang kelima, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk membaca. Membaca ini itu dapat memberikan kita ilmu dari bacaan kita sendiri itu. Itulah yang akan membentuk teknologi-teknologi baru. Yang keenam, berbasis pada penelitian. Setelah kita membaca itu, kita harus meneliti apakah yang kita baca ini benar atau tidak. Yang ketujuh, berorientasi pada masa depan. Islam adalah agama yang mengajarkan kepada penganutnya agar masa depan itu keadaannya lebih baik daripada hari ini dan hari kemarin. Yang kedelapan, sederajatan. Prinsip ajaran Islam tentang sederajatan itu penting dilakukan selama mendatangkan manfaat. Juga akan menimbulkan sikap saling menghormati, menghargai, menyayangi. Yang kesembilan, keadilan. Dengan adanya musyawarah, maka berbagai gagasan dan pikiran-pikiran dari berbagai pihak akan ditampung, sehingga tidak terjadinya ketidakpuasan yang dapat menimbulkan unjuk rasa, demokrasi, dan dapat
dan lain sebagainya. Yang ke-11, persaudaraan. Persaudaraan dalam Islam didasarkan pada pandangan walaupun manusia memiliki latar belakang yang berbeda-beda, namun mereka memiliki unsur kesamaan dari segi asal-usul, proses, kebutuhan hidup, tempat kembali, dan nenek moyang. Hal tersebut merupakan dasar atau landasan bagi terbangunnya konsep persaudaraan yang bersifat kemanusiaan. Yang ke-12, keterbukaan. Suatu sikap yang meyakini kebenaran suatu agama atau ideologi dan berusaha mempertahankan dan mengamalkannya. Namun, dalam waktu yang bersamaan, ia mau menerima masukan dari luar serta menghargainya. Persamaan agama Islam dengan agama yang lainnya. Dalam Islam, akhlak sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. Akhlak menjadi standar nilai bagi suatu negara atau suatu bangsa, atau ukuran nilai bagi pribadi seseorang. Islam memandang akhlak sangat penting untuk mewujudkan kedamaian dan keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Bukhari. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Ternyata pada agama yang lainnya seperti agama Yahudi, Nasrani, dan agama yang lainnya, ia juga menggunakan konsep etika yang sama dengan ajaran Islam. Seperti ia menggunakan 10 perintah Tuhan di dalam ajaran mereka. Jadi dapat disimpulkan bahwa persamaan agama Islam dengan agama yang lainnya, di antaranya yang pertama dalam konsep monoteisme. Terus yang kedua, keimanan akan adanya surga dan neraka, berbakti kepada kedua orang tua, serta berperilaku baik. Selanjutnya, baik, saya Lili Suryani akan melanjutkan materi tentang perbedaan ajaran agama Islam dengan agama yang lain. Yang pertama, perbedaan dalam mengimani keesaan Tuhannya. Allah mempunyai sifat-sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Semuanya menunjukkan kesempurnaan Tuhan dan kesuciannya. Ternyata, terdapat perbedaan antara Islam dan agama lain dalam hal keesaan Tuhan. Dalam Islam, keesaan Tuhan ini meliputi zat-Nya. Dalam hal ini, jelas sekali terlihat perbedaan agama Islam dengan agama lainnya. Karena Islam adalah monoteisme yang paling murni atau asli. Bedanya dengan Yahudi adalah bahwa Yahudi mempunyai satu Tuhan yang hanya teruntuk bangsa Yahudi saja. Sedangkan Islam mempunyai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak hanya sebagai Tuhan nasional, tetapi juga sebagai Tuhan internasional. Yang kedua, kitab Wahyu Islam Al-Quran itu unik dan membedakan wajah agama ini dari agama-agama lainnya. Al-Quran mengaku telah mengkombinasikan unsur-unsur ajaran samawi yang terbaik yang terdapat di dalam kitab-kitab suci terdahulu dan telah menempatkan di dalamnya semua ajaran yang abadi dan luas rangkumannya. Yang ketiga, Islam memproklamirkan persamaan yang lengkap di antara umat manusia tanpa mengindahkan perbedaan kasta, kepercayaan, dan warna kulit. Satu-satunya tolak ukur kehormatan yang diakuinya adalah ketakwaan, bukan keturunan, kekayaan, ras, dan warna kulit. Adapun di sisi lain, agama Islam juga dapat dibedakan dalam segi kepercayaannya, seperti yang pertama, orang Islam adalah orang yang beriman kepada para nabi dan kitab suci dari semua bangsa. Yang kedua, orang Yahudi hanya percaya kepada para nabi bangsa Israel. Yang ketiga, orang Kristen
hanya percaya kepada Yesus Kristus dan dalam kadar kecil percaya kepada para nabi bangsa Israel. Yang keempat, orang Yahudi hanya percaya kepada para nabi yang timbul dari India. Yang kelima, orang Buddha hanya percaya kepada Sang Buddha. Yang keenam, orang Majusi hanya percaya kepada Zarathustra. Ketujuh, orang Konghucu hanya percaya kepada Konghucu.